ini hanya semata-mata kebetulan, kebobolan. Sehingga dengan enteng juga, kemudian ya udah kita lenyapkan. Toh ini nggak sengaja. Jadi waktu sudah lahir, kenapa Tuhan ambil? Tuhan tuh maunya apa? Tuhan bercanda ya? Mau bayi kayak mau apa, pokoknya aku tidak menginginkan ini. Tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Dan lebih tepatnya, kita tidak siap membesarkan. Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Halo Bu Charlotte. Halo Bella, Charlotte. halo Tirsa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi Bu. Aku inget topik yang beberapa waktu lalu ya kita bahas tentang hamil di luar nikah. Nah, kayaknya itu masih panjang ya Bu sebetulnya. Jadi kita pengen bahas lebih dalam dan juga mungkin bisa diberikan contoh-contoh apa ya, situasi gitu ya yang mungkin tidak sama satu dengan yang lain gitu ya Bu ya. Iya, ini kan khususnya ketika kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, betul. Iya. Lalu bagaimana si orang tua ini bergumul? Apakah saya tetap pelihara anak ini sampai dia lahir? Ya, kalau dia lahir juga siapa yang mau merawat? Apakah saya siap? Jadi kesiapan itu bukan hanya kesiapan sepanjang 9 bulan itu. Jadi kesiapan itu termasuk ketika anak itu juga lahir dan dibesarkan. betul. Mazmur 139 mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, Jadi menyatakan bahwa ketika manusia ada di dalam rahim ibunya, itu ada intervensi Tuhan. Tuhan menenun, ya. Kromosom itu kan ditenun. Iya. Ya. Sehingga ketika tumbuh tangan, tumbuh kaki, ya, tumbuh semua organ-organ tubuh, itu pasti ada intervensi Tuhan di dalamnya. Nah, sehingga kita nggak bisa melihat bahwa ini hanya semata-mata kebetulan, kebobolan. Seolah-olah kayak terjadi begitu saja. Enteng banget. Sehingga dengan enteng juga, kemudian ya udah kita lenyapkan. Toh ini nggak sengaja. Jadi, bolehkah kita memikirkan bahwa ada faktor kesengajaan, quote unquote, dari Tuhan? Jadi Tuhan menginginkan anak ini ada. Karena kalau anak ini toh memang tidak harus ada, kan ada yang gugur 3 bulan, bahkan ada yang setelah lahir hanya beberapa jam, hanya beberapa hari, Iya. ya sudah nggak ada. Saya ingat sekali ada salah satu teman Yang ketika dia lahir mungkin hanya beberapa jam saja, akhirnya anak itu meninggal. Lalu waktu saya datang ke rumah sakit, dia hanya bilang, "Ibu bisa nggak bayangin? Saya yang tadinya nggak mau terima karena ini kehamilan ketiga dan si kakak-kakak ini udah jauh, umurnya udah besar. Oh, oke. Iya, jadi dia merasa tidak siap lagi seperti punya anak yang baru ya. Sampai saya siap. Iya, udah saya siap. Dan ibu bisa bayangin dong, ini kan kami seperti kayak punya anak pertama lagi. Iya. Yang beli barang ini, beli barang itu, kami siapkan semuanya. Jadi waktu sudah lahir, kenapa Tuhan ambil? Ini saya nggak habis pikir. Tuhan tuh maunya apa? Tuhan bercanda ya? Wah, saya tuh mendampingi dia tuh dengan penuh air mata. Saya tuh juga bisa memahami, iya ya. Tuhan, sulit sekali kami itu mengerti jalan pikiranmu. Kami sulit sekali bisa memahami rancanganmu Tuhan. Dia bilang begini, saya tuh ke rumah sakit. Saya bawa bayi yang ada dalam kandungan. Yang saya pikir kalau keluar rumah sakit saya akan ngegendong bayi. Ya. Jadi saya tidak kebayang saya itu pulang ya cuma nenteng tas.
Nggak ada bayinya. Udah gitu semua udah dibeli gitu. Sudah ya? dibeli dan kamarnya sudah siap. Aduh. Jadi saya tidak bisa membayangkan saya pulang ke rumah dengan semua persiapan yang saya sudah lakukan. Dan buat saya itu sangat menyakitkan. Nah, di situ memang kita nggak bisa ngerti tuh. Jadi arti kehadiran dan kelahiran seorang anak. Jadi sebuah misteri. Nah, kalau ini misteri, boleh nggak kita ini mengatakan kepada diri kita, Tuhan, saya cuma alat yang punya kehendak Engkau, yang punya rancangan Engkau, dan Engkau melakukan semua tepat seperti yang Engkau rancangkan dan yang Engkau kehendaki. Jadi ya memang tidak mudah. Sehingga kalau kita mau ngomong aborsi, boleh nggak itu bukan keinginan, kehendak kita? Sehingga bukan keputusan kita. Jadi sangat mudah kok buat Tuhan menggugurkan. Kalau dia mau nggak ada, baik itu maksudnya kondisi normal, bahkan tuh sampai lahir, maksudnya sampai lahir pun kondisi oke. Jadi bukan yang nggak oke. Jadi dokter menyatakan oke, bagus, Apgarnya bagus. Beberapa jam tiba-tiba gagal jantung dan sebagainya begitu ya. Entah saya kok nggak ngerti apa yang terjadi. Ada komplikasi apa kita nggak tahu. Bahkan ada yang teman kami punya kakak. Jadi itu sampai waktu kehamilan kemarinnya dokter bilang, oh oke nih ini baik-baik ya. Lalu kemudian paginya dia mengalami bleeding. Lalu ya cepet-cepet lah gitu dibawa ke rumah sakit. Oh iya seksio begitu ya. Jadi waktu awal masih direkam ada jantungnya. Tapi begitu lahir dinyatakan tidak ada. Waduh itu juga syok sekali. Jadi memang ya ini kita masuk di dalam sebuah perjalanan misteri yang berat ya. Untuk kita memahami ya. Jadi memang kompleks banget ya. Iya, maksudnya saya juga jadi berpikir dari tadi kan Ibu ngomonginnya soal yang Tuhan persiapkan gitu ya. Maksudnya hatinya sudah siap gitu. Tapi saya lagi mencoba mendalami untuk yang benar-benar itu bukan hasil keinginanku gitu. Tahu sih itu keinginan Tuhan gitu ya. Maksudnya ada intervensi ilahi. Tapi di saat harus menghadapi, maaf ya, misalnya di ruda paksa. Itu sesuatu yang mau baik kayak mau apa. Pokoknya aku tidak menginginkan ini gitu. Maksudnya gimana ya mendalami kalau anak kita yang ternyata mengalami itu gitu. Maksudnya kan gak semerta-merta bisa itu ada intervensi ilahi gitu ya. Maksudnya tetap tetap sulit dan nggak make sense buat anak itu. Kenapa Tuhan izinkan gitu? Maksudnya, makanya setelah Riot 98 itu ada lembaga-lembaga yang menampung wanita-wanita yang diruda paksa dan akhirnya hamil. Jadi menampung anak-anak ini sampai mereka melahirkan. Itu bagian dari konseling berarti. Maksudnya yang artinya memang mentalnya kita tuh tidak bisa mengerti gitu ya anak-anak ini kan kalau secara manusia bagaimana dia ada di dalam kehamilan yang ditolak ya. Iya. Jadi kan dalam kandungan saja sudah ditolak. Lalu bagaimana anak ini lahir dan besar? Rasanya kan kayak pesimis ya. Ini masa depan suram gitu loh. Tapi kita nggak pernah bisa tahu tuh bahwa setiap manusia itu Allah yang menciptakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalam rancangannya Dia. Jadi, ya memang itulah gunanya kita yang ketika terpanggil untuk menemani, untuk mendampingi
anak-anak yang mengalami kehamilan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, bahkan dibenci. Bahkan mungkin ya, ini menjadi stres sepanjang 9 bulan gitu ya, depresi begitu ya, kemarahan yang tak terhindarkan. Malah hampir gila mungkin. Iya, betul. Dan ini kan betul. bukan satu momen ya Bu, maksudnya kehamilan dan itu anak misalnya lahir, berarti ini kan maksudnya benar-benar mempengaruhi seumur hidup gitu loh. Iya. Sesuatu yang kayak Iya, makanya kita harus lihat ya, maka sebuah ruda paksa itu kejahatan yang luar biasa. Jadi bukan sekedar maksudnya itu bisa diampuni seperti kayak mengambil barang gitu ya, tetapi lebih kepada merusak seluruh seseorang, hidup. Iya. Nah, Ketika kita melihat dosa itu merusak ya, jadi kita melihat tuh betapa besar anugerah dan kasih karunia Allah. Jadi saya ingat ada beberapa tokoh di Amerika yang mereka itu hasil dari gitu ya sebuah kehamilan yang tidak diinginkan. Oh, ya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang besar. Ya. Jadi ya itu kembali lagi ya misteri ya. Iya, ada yang hampir diaborsi juga Ya, gitu. Ternyata betul. udah Jadi, minum apa atau iya tetap lahir. sudah coba diusahakan untuk aborsi tidak gitu ya. Iya, jadi saya juga pernah lah maksudnya ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan iya Bu. Jadi saya tuh udah minum segala macam untuk bagaimana supaya kehamilan saya ini bisa digagalkan. Tapi ternyata tidak bisa. Iya. Dan sekarang sudah lahir anak ini. Saya pikir akan cacat, akan apa begitu. Ternyata ya Tuhan menolong. Lahir anak yang manis. Ada seorang wanita yang hamil dengan pacar dan ketika dia hamil pacarnya meninggalkan. Waduh, itu dengan tangisan luar biasa. Penolakan. Sampai akhirnya ada orang-orang di sekitarnya yang memberikan dukungan. Nah, Jadi yang membersamai di dalam pergumulan itu. Sampai dia mengatakan oke, jadi saya akan terima anak ini. Nah waktu dia terima anak ini, ya sampai dia prasekolah, sekolah begitu ya. Maka ketika dia mendaftarkan tidak ada Nama kakak, bapaknya. ya nama papanya. Lalu kemudian sampai anak ini kelas 6, ibunya bertanya kepada saya, Bu, apakah saya harus menjelaskan kepada dia? Ya saya bilang sebetulnya sedini mungkin. Yang artinya memang dia punya bapak secara biologis, tapi dia tidak punya ayah gitu. Karena si ibu ini kan terus menerus mengatakan ayahmu kerja jauh. Lalu kemudian rupanya SMA 1 dia baru bercerita. Dan si ibu ini datang ke saya, Bu, waktu itu kan saya tanya ibu kelas 6, tapi saya masih belum bisa menyatakan. Dan saya pikir ini anak udah makin besar. Ya, saya nggak mau dia dengar dari orang lain. Jadi dia terpaksa mengatakan, kamu tahu nggak? Gitu ya. Jadi dia ceritakan sekarang dengan lebih detail tentunya. Lalu kemudian kamu mau ketemu bapakmu gitu ya. Karena kalau dicari-cari masih bisa ketemu begitu ya. Tahu di mana. Dia bilang, oh nggak usah. Dia bilang, memang dia bapak saya, tapi dia bukan ayah saya. wow. Iya. Dan saya kenal anak ini, anak yang sangat ceria. Jadi anak yang maksudnya memang ya bisa diciptakan sebagai anak yang easy going gitu ya. Tidak melankolis, yang saya kebayang sih. Kalau dia anak melo tuh akan ya bertanya-tanya why and why gitu. Ya. Jadi secara apa ya Bu? Ini kan sesuatu yang menurutku kompleks sekali ya. Dan benar-benar case by case memang gitu ya. Tapi prinsipnya kayak yang Ibu bilang ya, selalu ada intervensi Tuhan di situ. Ketika itu jadi, boleh terjadi, itu berarti memang ada kehendak Tuhan yang mau Tuhan nyatakan gitu ya Bu ya. Iya. Dan Jadi itu perjalanan pergumulan bersama dengan Betul, Tuhan ya. Maksudnya betul, selama betul. menjalaninya ya. dan kembali melihat kepada Tuhan,
bagaimana aku harus merespon, apa yang harus aku putuskan. Mau yang tadi Ibu bilang ya, mudah nerima ini anak gitu, dari yang nggak nerima udah nerima, ternyata Tuhan ambil gitu kan. Iya. Maksudnya serba misteri dan tidak tahu gitu, dan justru disitulah kenapa kita harus jalan sama Tuhan gitu Iya, ya. betul. Dan bahkan maksudnya kita konseling, kita maksudnya nanya sama orang dan segala macam, itu tidak menjadi satu kebenaran umum gitu ya. Maksudnya memang benar-benar dari pergumulanku bersama dengan Tuhan, begitu nggak sih Bu? Iya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi memang kan yang hamil ya saya misalnya. Jadi sayalah yang bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang sulit kalau kita nggak punya Tuhan. Kita mau bergumul dengan siapa? Iya kan? Akhirnya kan suara orang kan banyak. Betul. Value mana yang mau kita pegang? Iya. Dan Lalu, akhirnya segala plus minusnya juga mana yang kita mau ambil. Iya. Ini kan demi keluarga, ini kan demi kamu, ini kan demi anaknya gitu ya. Jadi memang sesuatu yang saya tahu hal ini tidak mudah, ya berat gitu. Oleh karena itu disinilah kesaksian kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini kan termasuk setelah kita melahirkan. Kalau anak itu tetap tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, dan lebih tepatnya kita tidak siap membesarkan, ya adopsi itu jalan keluar. Berikan kepada keluarga yang siap menerima. Bukan Keluarga, membuang ya Bu? Bukan berarti. membuang dong. Kita menyerahkan. Karena budaya kita tuh masih beranggapan kalau ya menyerahkan kepada orang lain itu kita tidak bertanggung jawab dan membuang tadi itu sih Bu. Maksudnya apa ya, kalau aku tuh masih punya standpoint bahwa kayak ngulang yang episode yang lalu ya. Cuman maksudnya untuk memperdalam lagi, standpoint Ibu tuh gimana? Apakah ketika setidak siapnya anak itu, anak kita lah misalnya, anak kita melahirkan gitu ya, tapi kan dia tetap ibunya nih, tetap ibunya. Dan dalam perjalanannya, apa namanya ya, maksudnya Tuhan tuh bisa persiapkan dia juga gitu. Dan apakah bukankah tugas kita sebagai orang tua anak kita yang melahirkan itu mendampingi sampai dia siap jadi ibu, yang ngajarin kek, iya apa namanya, Ajak dia konseling, ajak dia gitu ya, konseling. berdamai dengan kondisinya misalnya. Betul, dia nggak bisa ganti popok ya kita ajarin. Saya gitu. ketemu dengan orang tua itu. Jadi waktu anaknya Gimana, hamil di luar nikah, wah si anak ini kan disembunyikan dong oleh si ibu kan. Dibawa ke Singapura, dibawa kemana, begitu ya. Oke. Tetapi di dalam perjalanan itu dengan tangis, air mata dan sebagainya, karena anak ini akhirnya ditinggal sama pacarnya ya. Ya karena memang si orang tua tidak mengizinkan si anak ini pacaran dengan orang tersebut sudah beristri dan sebagainya begitu. Jadi memang, Aduh, agak berat ya Bu. oh iya berat. Tapi real. Iya, tetapi di tengah perjalanan itu si orang tua merasa ini kan cucu saya. Nah, jadi si orang tuanya yang siap. Oh, Ya, sebagai nenek tuh siap. yes, sebagai nenek. Jadilah memang itu tidak diberikan untuk diadopsi. Jadi intinya maksudnya diadopsilah oleh si nenek. Dan si nenek ini mengadopsi seperti seolah-olah ini anak saya gitu ya. Entah dia mengatakan ke orang lain mungkin dia angkat atau apa dan sebagainya, manggil mamah kandungnya itu kakak gitu. Oh, malah Ya. gitu. Jadi manggilnya kakak. Ya. Jadi ya karena ya macam-macam ya faktor ya. Ya saya pikir kalau orang tuanya siap. Jadi lebih tidak bertanggung jawab menurut saya. Kalau kita membesarkan dia di dalam kemarahan. Di dalam ketidaksiapan. Dan begitu lahir kemudian kita biarkan. Saya baru beberapa hari ini melihat ada tayangan-tayangan dokumenter di Amerika. Yang menceritakan betapa monsternya orang tua terhadap anak kandungnya. Maksudnya orang tua kandung pun bisa sekeji Ibu itu. kandung. Ya. Sekeji itu. Ya. Jadi saya cuma pikir ya, aduh, sampai dikatakan begini, bersyukur akhirnya anak itu meninggal.
ibu itu bersyukur. No, Maksudnya Orang-orang melihat orang-orang tuh, melihat Oh, begitu syukur melihat anak kejamnya si ibu ini, bersyukur anak ini akhirnya meninggal daripada hidup sama daripada ibu yang hidup kayak gitu. dengan ibu yang seperti itu. Hmm. Jadi kita juga kan ada kejadian yang bayi usia berapa belas bulan yang ditinggal si ibu honeymoon dengan pacarnya, Iya, iya. ya kan? Lalu kemudian si anak yang beberapa hari jadi di box itu dia dengan bahkan maaf kotorannya, dengan Iya, Bu. lalu dia terus menangis dan sebagainya. Jadi kita melihat apa nih yang terjadi itu bingung kan? Bingung Iya. banget sih. Lalu kemudian ada anak yang umur 5-6 tahun lah senantiasa disiksa gitu oleh orang tuanya. Jadi ya konteksnya dihukum begitu ya, nggak dikasih makan, dibiarkan di luar. Dan sampai kejadian anak itu meninggal begitu ya. Jadi Jadi di dalam konteks itulah gitu ya, maksudnya yang ibu sempat pikirkan, kenapa daripada ini anak dibesarkan di lingkungan yang sangat toksik seperti itu gitu Iya, ya Bu. Mending diberikan, toh bukan dibuang gitu ya, tapi kepada orang yang mungkin kayak pengen punya anak tapi nggak bisa punya anak gitu ya. Iya, Jadi iya, dia iya. merindukan punya Ada anak. orang gitu tua ya. yang sekeji itu, tapi di satu sisi banyak orang tua yang malah ingin Iya. banget anak iya, gitu ya. saya ketemu juga dengan teman-teman yang tidak dikaruniai anak, tapi hatinya itu melebihi ibu gitu. Iya, Iya. iya. Jadi seorang ibu dan akhirnya dia juga menganggap mama dari keponakannya begitu. Jadi keponakannya memanggil dia mama gitu ya. Jadi ya ayolah kita ini tidak sebegitu mudahnya ya untuk mengatakan bahwa oh ya jangan dong, jangan diaborsi atau jangan diadopsi gitu ya. Aduh, yang seperti itu untuk menurut saya kita kembalikan kepada orang itu dan dampingi orang itu berjalan bersama dengan Tuhan. Konteks aborsi juga kan macam-macam ya dengan kesehatan. Ada kehamilan-kehamilan yang beresiko kan Bu. Memang Iya. dari awal dokter misalnya bilang memang itu sangat beresiko, meresikokan bayi maupun ibu misalnya. Iya, Di betul. tengah kondisi yang kayak gitu tuh gimana ya gitu. Nah Iya. itu gimana ya Bu ya? Maksudnya dia tuh ya hamil gitu ya, tapi kalau meresikokan ibunya, maksudnya keselamatan ibunya, itu kan seolah-olah kayak lebih gampang mengambil keputusan bahwa ya sudah gugurkan saja gitu. Atau yang anaknya yang beresiko gitu. Jadi maksudnya sekarang kan sudah ada pemeriksaan Deteksi dini, di awal, ya. deteksi dini. Ini nanti anak akan cacat, cacat, Down syndrome atau apa. pasti meninggal nih kalau dilahirkan. Atau pasti meninggal. Tapi selama dijadiin tuh hidup gitu. Maksudnya, tapi nanti kalau misalnya dokter udah ini ya, maksudnya udah kasih tahu bahwa nanti kalau lahir paling cuma bisa beberapa jam atau beberapa hari gitu. Nah, apakah itu bisa jadi keputusan si ibu dan si ayah pastinya untuk menterminasi janinnya itu gitu. Iya, saya tahu ini keputusan juga bukan tinggal A atau B ya. Iya, benar. Iya, saya mengenal seorang ibu yang sebetulnya dia dari kecil dia sudah mengalami jantung bocor. Ya, kemudian dia dewasa, dia menikah begitu ya. Sampai punya 3 anak. Oke. Dan umur ibu ini juga sampai mungkin 70 sekian, 80 begitu baru meninggal Oh, oke. dengan kondisi jantung bocor. Jadi memang seumur hidupnya itu urusannya dengan dokter jantung. Jadi sebenarnya kondisi jantung bocor itu tidak boleh hamil ya Bu. Tidak Membahayakan. atau membahayakan. Iya. Oke. Sangat tidak direkomendasikan. Sangat gitu tidak ya. direkomendasi sehingga pada waktu dia hamil pun itu juga pengawasan ketat. Iya. Namun bukan cuma 1, ada 3. Dan ini terjadi di zaman dulu, yang mana anak-anaknya sekarang juga sudah usianya sudah 60 sekian gitu ya. Si ibu tentu sudah tidak ada. Tapi saya ingat cerita itu bagaimana kesaksian si ibu ini dan kesaksian daripada anak-anaknya. Yang mengatakan bahwa ini mah mukjizat. Ya, jadi kebetulan si orang tua ini sempat dirawat begitu ya. Maksudnya ya karena rupanya bawaan, jadi memang akan bersahabat dengan dokter jantung kan. Jadi memang akan bolak-balik ya, mengalami sesak ya, bolak-balik, anfal, masuk rumah sakit, keluar lagi begitu. Tapi kok Tuhan bisa memberi
usia yang cukup panjang ya kepada si ibu ini, begitu loh. Jadi ini pun misteri. Jadi saya tuh mikir gini kan ya, Tuhan yang memberi kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa mengambil kehidupan itu. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Jadi kematian, ya, atau tadi istilahnya terminasi, boleh enggak? Itu hasil dari pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang bertindak. Ya. Jadi intinya kalau sampai itu harus dilakukan, itu bukan dilakukan dengan gampang, iya dok, ambil aja deh. Saya pikir harus dengan air mata, pergumulan, dan di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera. Waktu itu diambil keputusannya. Jadi enggak dengan, oh ya gampang, ini kan nanti kalau jadi juga nyusahin orang tuanya. Ini kan kalau lahir juga nanti juga pasti mati gitu ya. Atau kita jadi ibunya nih Bu. Maksudnya anak kita, anak yang dijanin kita itu akan mempengaruhi keselamatan saya sebagai ibu. Iya, itu kan hitungan resiko. Ya. Jadi sama kayak ibu yang tadi. Ada resiko. Seberapa resiko itu? Dan apakah kita itu kan, manusia itu kan kayak udah bisa memprediksi gitu ya. Kalau begini, pasti begini. Sebab akibat. Tapi Allah itu cara kerjanya lain. Jadi sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Dan semua prediksi-prediksi itu. Iya. Bayangin, yang kita pikir bayi ini pasti hidup kok. Nggak ada komplikasi, kehamilan bagus. Iya, betul sih. Lahir, normal. Loh, kok Tiba-tiba. cuma sekian jam? Nggak ada. Ya itulah kita manusia. Yang kita pikir, kita nih, oh masih lama lah. Nggak ada sakit, nggak ada apa, makanan sehat, olahraga. Tiba-tiba nggak ada. Lalu kita bilang, kok bisa? Loh, kok bisa? Jadi pertanyaan, kok bisa? Dan memang buat Tuhan, ya bisa. Bisa. Dan kalaupun memang itu terjadi, misalnya nih janin itu ya kita berjalan nih dengan iman gitu ya, ternyata beneran lahir cacat, ya itu menjadi bagian yang memang Tuhan mau gitu ya Bu. Iya, dan kalaupun dia harus hidup hanya beberapa jam, atau beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, itu sebetulnya menjadi perjalanan kita. Betul. Perjalanan kita, mungkin si bayinya emang gak rasa apa-apa ya. Ya maksudnya ya walaupun dia harus infus dan sebagainya. Biasa kan orang tua yang mengatakan, aduh kesian, kecil-kecil udah jarum infus di mana-mana gitu ya. Tapi balik lagi kita nggak tahu ceritanya Tuhan tuh mau apa. Kesaksian apa yang akan kita ceritakan dari kisah ini. Dan bahkan anak yang dilahirkan itu pun dalam kondisi apapun Tuhan punya tujuan khusus ya. Iya. Walaupun tujuan itu bukan semata-mata kepada si anak, Betul. tapi memakai si anak sebetulnya untuk kita. Membentuk kita. Iya. Jadi kesaksian orang-orang Iya. sekitarnya gitu ya Bu. Dan sekali lagi kita kan mau menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau menyatakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha kasih. Ayo, kita ini kan gak maha, kita ini kan manusia yang terbatas. Ya kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang maha kuasa, maha kasih, dan maha tahu itu. Sehingga kita gak menjadi sok tahu ya. Oke. Merinding saya. Memang topik ini tuh berat ya. Dan tidak hitam putih gitu. Memang tidak ada satu harus gini, harus gitu ya Bu. Karena memang case by case banget gitu. Kalau kita mau pegang yang ideal menurut siapa gitu ya, itu pun ya kita jadi tidak berempati gitu. Tapi kalau kita, ya intinya sih lebih ke tadi ya Bu, kita melihat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dalam setiap part perjalanan itu ya. Dan kita nggak tahu nih perjalanan ini selesai sampai kapan gitu. Itu satu hal yang
pasti yang bisa dipegang sih ya. Maksudnya ya. pastikan bahwa parents, saya aja sampai susah ngomong, perjalanan itu kita lalui bersama dengan Tuhan gitu. Sehingga apapun yang diputuskan itu adalah hasil Pergumulan pergumulan dengan Tuhan. bersama dengan Tuhan. Dan bukankah sebenarnya itu ya, kalau kita menyadari kita terbatas itu kita jadi nggak bisa menghakimi juga gitu loh. Bener sih. Untuk Iya. setiap keputusan yang Betul. orang ambil gitu Betul. ya. Justru kita mendoakan dan mendampingi betul. gitu ya, Yes, Bu. itu. Betul, betul. Dan itulah gunanya kita, Hmm. ya. Mm-mm. Itulah gunanya kita di dalam komunitas. Ya, jadi Iya. kita bukan menyalah-nyalahkan atau kemudian kita ya kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu, gitu. Udah dianya berat gitu Iya, ya. benar, Sampai benar, ke satu keputusan tetap aja disalahin. Iya, iya, pendampingan, iya, Apalagi kita jadi orang tua si Iya. anak yang mengalami ya. betul. Betul. Nggak mudah sih. Dan itulah juga kenapa kita ada di sini ya kan. Kita berbagi sudut pandang, berbagi cerita yang pernah dialami, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, dan pada akhirnya kita melihat wah kebesaran Tuhan gitu ya Bu ya. Tentu manusia sih terbatas dan maksudnya sangat bisa salah bahkan mengambil keputusan ya Bu. Tetapi itu pun di dalam anugerah Tuhan. Iya. Oke. Ya, parents, kita sudahi dulu episode kita kali ini. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Charlotte. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune di Nancep, nanya, dan cerita parenting. Jelek. Kehamilan yang tidak diharapkan tentu sulit untuk kita terima. Namun, kehadiran seorang anak tidak terlepas dari kedaulatan Allah Bapa. Allah memiliki cerita untuk setiap anak yang melampaui akal pikiran manusia. Bagi yang mengalami, gumulkan dengan sungguh di hadapan Tuhan yang selalu mengasihi. Bagi orang sekitar, dampingi dan jangan menghakimi. Allah akan kuatkan setiap hati yang menjalani. Kemuliaannya dinyatakan melalui setiap kisah yang Ia tulis dan berkati. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.